Sekarang kita akan bicara sedikit lebih dalam tentang ayat Al-Quran. Saya mau tanya Pak, jumlah ayat Al-Quran ini ternyata sangat banyak. Kalau dihitung Pak, dihitung antara satu ulama dengan ulama yang lain itu kebanyakannya tidak sama menyimpulkan berapa jumlah ayat Al-Quran. Kenapa kok enggak sama gitu ya? Karena begini, waktu turun Quran itu tidak dalam bentuk buku, tidak dalam bentuk teks, jadi tidak ada tulisannya. Kalau tidak ada tulisannya berarti nggak tahu nih ayat nomor berapa tuh nggak ada. Nah, Quran tuh turun dalam bentuk suara. Misalnya Pak, ayat-ayat yang turun pertama kan bunyinya Iqra, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu Pak, Iqra itu 5 ayat, yang bilang 5 itu kita, bukan Jibril. Jibril nggak bilang 5, nggak bilang begini, ayat 1, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat 2, itu nggak begitu Pak. Ya, dia baca aja lempeng, ya, paling berhenti untuk nafas gitu istilahnya, tapi nggak disebut ini ayat berapa. Nah, yang ngitung nih berapa ayat itu kita. Bahkan para sahabat juga nggak nyebutin ini ayat 1, ayat 2. Nabi nggak bilang, sahabat nggak bilang, tabiin nggak bilang, baru ulama-ulama kesini tuh pada iseng, ini ayat berapa sih? Pada iseng gitu Pak, dihitungin. Nah ternyata cara ngitungnya itu beda-beda. Begini, ketika baca surat Al-Fatihah, itu ayat terakhirnya kan panjang Pak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu satu ayat Pak. Tapi oleh banyak ulama yang lain itu dipenggal jadi 2 ayat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, dia berhenti. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi 2 ayat itu Pak. Nah sekarang ditanya, surat Al-Fatihah itu berapa ayat? 7, ada hadisnya. Tapi kalau ayat terakhir tuh dibelah 2, kan harusnya jadi 8. Ternyata enggak. Ternyata tetap 7. Nah loh, kok bisa? Ternyata Pak, ayat pertama bismillah dikeluarin. Itu wahyu tapi bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Jadi ayat pertamanya adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu ayat pertama. Nah ayat ke-6 ke-7-nya, ke-6-nya Suratal ladzina an'amta 'alaihim, berhenti. Terus ayat 7-nya Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi ayat ke-7. Itu ijtihad. Itu ijtihad. Bukan nabi, bukan sahabat, bukan tabi'in, orang-orang berikutnya yang kemudian memenggal-menggal dan dikasih nomor. Jadi kalau ditanya berapa jumlah keseluruhan ayat Al-Quran, nggak ada yang sama. Nih saya bacain Pak. Menurut ulama Madinah, ini ulama Madinah terbagi 2 nih. Ada ulama Madinah yang duluan sama yang belakangan. Itu beda generasi, beda hitungan. 6.217. Tapi kalau ulama Madinah di zaman berikutnya 6.214. Beda 3 ayat. Di zaman berikutnya lagi 6.210. Udah beda lagi 4 ayat gitu ya. Ulama Mekah beda-beda juga.
6.219, 6.220 dan 6.216. Ulama Kufah 6.236. Ulama Basrah 6.204 dan ulama Syam 6.226. Beda-beda. Nah, mungkin kalau orang yang kagak ngerti, itulah bukti bahwa Quran itu palsu. Bahwa Quran itu ada unsur-unsur tangan manusia yang jahil, yang nambah-nambahin, mengurangi. Buktinya jumlahnya nggak sama gitu. Nah, jamaah sekalian, kita jawab bahwa bukan palsu, karena kalau dibaca bunyinya semua jadi sama gitu. Cuman cara ngitungnya aja yang beda. Cara ngitungnya itu memang tidak berdasarkan wahyu ya, ketika memenggal-menggal ayat itu. Nah, jamaah sekalian, kalau di kita di Indonesia dari kecil Pak, kalau kita ditanya orang tua berapa jumlah ayat Al-Quran, itu kebanyakannya menjawab berapa Pak? 6.666. Saya tanya Pak, itu sumbernya dari mana? Dari mana sumbernya? Begini Pak, itu dari para ulama juga. Kebetulan kalau orang Indonesia, apalagi orang Jawa, khususnya Jawa Barat, itu ulama besarnya adalah Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Nawawi Al-Bantani, ulama besar tapi tinggal di Mekah. Nah, dalam salah satu kitabnya beliau menyebutkan angka itu adalah angka psikologis. 6.000-an, 600-an, 60-an, 61-an. Tapi kemudian difahami oleh kita sebagai 6.666. Nah, coba nanti iseng Bapak di rumah buka mushaf. Ambil kalkulator atau buka komputer pakai aplikasi Excel. Tulis sebelah kiri nama surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dan seterusnya. Sebelah kanannya kasih nomornya. Coba lihat di bagian akhir surat itu berapa nih, ayat berapa terakhir. Al-Fatihah 7, Al-Baqarah 286, An-Nisa 200 berapa gitu kan. Terus kita jumlahin. Nah, itu Pak, kalau kita dari mushaf kita itu keluar angkanya berapa? 6.236. Bismillah tidak dihitung. Maksudnya bismillah yang ada di antara surat-surat itu enggak dihitung. Padahal bismillah itu ayat juga. Tapi yang dihitung hanya bismillah yang ada di dalam surat Al-Fatihah ayat pertama, dan nanti ada bismillah lagi dalam surat An-Naml, fa innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillah itu enggak dihitung sebagai ayat. Nah, kalau Bapak mau hitung 6.236 plus 113. Karena ada bismillah yang nyelip di antara ayat-ayat itu. Jumlah surat 114, ada surat yang enggak ada bismillahnya. Ya, berarti hitung sendiri dah berapa begitu ya. Ya, pokoknya jumlah ayat itu beda-beda karena cara ngitungnya itu berbeda. Nah, jamaah sekalian, ini juga penting ya terkait dengan para ulama membagi-bagi Al-Quran. Yang kita kenal sekarang, Quran itu terdiri dari 30 juz. 30 juz. Ini juga bukan dari Nabi, bukan dari sahabat, bukan dari para tabi'in. Tapi juz itu dibelah berdasarkan ingin menghatamkan Quran dalam waktu 30 hari atau sebulan. Jadi gimana caranya Quran dipecah-pecah bacanya per 30-an. Karena kita kan sebulan, misalnya Ramadan kita mau khatam Quran, sehari ya kita baca 1 juz gitu kan. Nah itu Pak, waktu motongnya itu tidak sesuai dengan sendinya. Tahu Pak, sendi ayam nih Pak, kalau kita mau potong itu biasanya bini kita di rumah dipotong sesuai nih, ini sayap sendinya di sini dipotong.
Ini paha sendinya di sini dipotong gitu ya. Nah, ini waktu motong-motong Quran yang 30 juz itu dipotong sama aja, jerk 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 gitu. Sehingga ada ayat yang kepotong. Ini ayat masih terkait banget nih. Ayat ini dengan ayat ini masih nyambung, belum selesai gitu ceritanya. Kepotong. Kepotong. Karena apa? Dia bagi pokoknya dipotong aja gitu jadi per 30-an. Itu istilahnya 30 juz. Nanti ada lagi membagi bukan 30 juz, membagi 7 bagian karena mau baca Quran selesai dalam 7 hari alias seminggu. Dipotong jadi 7, jrek 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 gitu. Nah, itu semua Pak, itu bukan dari Allah gitu, tapi dari para ulama yang mana mereka ingin membaginya sesuai dengan apa yang mereka baca setiap harinya. Itulah jamaah sekalian terkait dengan sosok ya, profil singkat tentang Al-Quran kita. Yang jelas ayat Al-Quran itu turun dalam bentuk suara. Nanti kita akan bicara ke depannya bagaimana proses turunnya sampai kemudian menjadi tulisan dan menjadi mushaf yang kita baca sehari-hari. Apakah itu benar turunnya sebagai teks Al-Quran dalam bahasa Arab ataukah itu ditulis oleh para sahabat di bawah binaan Nabi, dan kemudian bagaimana Allah menurunkan Al-Quran itu menjadi sesuatu yang sifatnya abadi.